Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safitri dengan NIM 2113 030021. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai hubungan antara ilmu dengan filsafat. Hubungan antara ilmu dan filsafat berbicara tentang ilmu. Begitulah Katsof mengutarakan jalinan filsafat dengan ilmu. Bahasa yang dipakai dalam filsafat sedang berusaha untuk berbicara mengenai ilmu dan di dalamnya ilmu. Sementara itu, Saifullah memberikan kesimpulan umum bahwa pada dasarnya filsafat tiada lain adalah hasil pemikiran manusia. Hasil spekulatif manusia diperkecil permainan kata-kata tidak sempurnanya daya kemampuan pikiran manusia. Antara filsafat dan ilmu memiliki persamaan dalam hal bahwa keduanya merupakan hasil ciptaan pikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Perbedaan antara keduanya, terutama untuk filsafat, menentukan tujuan hidup, dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safika dengan NIM 2113 030040 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hubungan antara ilmu filsafat Islam dengan ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari ajaran Islam. Yang pertama, hubungan ilmu filsafat Islam dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan kaidah Islam dengan menggunakan dalil, akal, dan filsafat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai buku ilmu kalam. Dan yang kedua yaitu hubungan antar filsafat Islam dan ilmu tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang yang hidup sederhana namun berhati suci dan mulia. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Iraqi, tasawuf termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Menurutnya, hal ini disebabkan karena sufi mempergunakan logika dalam mempelajari al-hulul, wahdat, al-wujud, al-baqa, dan al-fana. Dan yang ketiga yaitu hubungan tasawuf dan fikih. Tasawuf dan fikih merupakan dua disiplin ilmu yang bersumber dari Islam, dan kedua-duanya secara aplikatif telah dilaksanakan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Antara tasawuf dan fikih merupakan suatu yang saling berkaitan, karena bila seorang bertasawuf tanpa fikih, ia akan menjadi zindik. Dan yang menjalankan syariat tanpa tasawuf, maka ia akan menjadikan orang yang fasik, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniawadi dengan NIM 2113 030015. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filosofi besar Muslim dunia Islam. Belahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak, lebih dahulu melahirkan filosofi Muslim daripada dunia Islam. Belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Itulah sebabnya neurologi Islam menyatakan bahwa sumber dan belan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mempunyai dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ia di ajaran Islam sendiri, filsafat banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helemis atau dunia
dunia pemikiran Yunani. Sampai di sini dapat kita simpulkan dan kita nyatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sebagai pengembangan atau penerus sekaligus filosofis filsafat yang bercorak Islam yang disebarkan ke beberapa dunia. Mungkin sekian dari saya, Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.